Seluruh malaikat di langit akan marah dengan terbunuhnya laki-laki yang mulia ini. Jadi syarat laki-laki yang terbunuh itu: satu, dia berjiwa mulia; dua, orang beriman satu muka bumi mengenalnya. Berarti dia levelnya internasional, dicintai oleh orang satu muka bumi. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, kematiannya akan menyebabkan marah orang-orang beriman satu bumi. Tapi orang-orang Islam yang nggak ngerti masalah, imannya tipis, mana peduli dia. Mati-mati aja lo, udah ajalnya kok. Kan begitu kan? Apalagi orang munafik, mampus aja. Kan begitu bahasa mereka. Tapi enggak, kalau orang beriman berduka, sedih, marah karena dia dibunuh. Dan Nabi mengatakan kematiannya menyebabkan malaikat-malaikat di langit juga marah. Langsunglah muncul Al-Mahdi dan orang-orang langsung berbaiat kepada Imam Mahdi. Baik, kaum muslimin yang kami muliakan, manakah di antara mereka ini? Jawabannya Allahu a'lam. Kita tidak boleh memastikan satupun, karena Nabi hanya menyebutkan orang ini berjiwa mulia, terkenal ke seluruh dunia, orang beriman mencintainya, dan dia target bunuh, dan memang nanti dibunuh. Yang mana saja di antara mereka, bisa jadi sosok lain. Ya, jadi kita tidak boleh memastikan siapa saja ya, tidak boleh. Baik kaum muslimin, ketika terbunuh salah satu di antara orang yang berjiwa mulia ini, barulah Al-Mahdi akan muncul. Nah, tanda-tanda ini seluruhnya sudah terjadi apa belum? Sudah kaum muslimin. Masya Allah. Kita ketika dia muncul nanti, seluruh kita wajib berbaiat kepadanya. Wajib ada di bawah kepemimpinannya. Dan di masanya dengan cepat Islam kembali menguat di muka bumi ini. Di masanya nanti Islam kembali ditakuti dan disegani, dihormati dan dirindukan, dicintai. Di masa Al-Mahdi. Nah, beliau nanti akan memimpin kita sampai turun Nabi. Dialah yang akan memimpin kita untuk melawan Dajjal. Sampai pada akhirnya di masa-masa aman, beliau diangkat resmi menjadi khalifah umat Islam. Di masa-masa aman. Pembahasan kita sampai jam 10 ini ke titik Imam Mahdi. Saya sudah sampaikan tadi, tidak mungkin kita akan menyelesaikan pembahasan ini terus, kecuali memerlukan tambahan waktu. Jika Bapak tidak puas, dan wajib tidak puas, tolong buka YouTube. Banyak sekali Pak, apalagi tentang Dajjal. Tentang Dajjal, fenomena Dajjal ini musibah terbesar di akhir zaman. Puncak pembahasan akhir zamannya harusnya Dajjal. Harusnya Dajjal. Dan inilah yang harus Bapak Ibu hati-hatikan. Karena seluruh Nabi dan Rasul pasti mengingatkan kaum mereka masing-masing tentang Dajjal. Oke? Nah, tentang Dajjal ini, saya pernah mengaji di MRBJ 2,5 jam. Saya membedah tentang masalah Dajjal. Tentang huru-hara akhir zaman, saya hanya bawa kitab satu kardus saja tadi, tentang inilah Al-Mahdi. Maka seluk-beluk akhir zaman bisa didapatkan dalilnya, hujahnya, keterangan-keterangan rincinya, dan bagaimana cara kita mengantisipasinya. Silahkan didapatkan di kitab itu nanti. Bapak Ibu, ini dari Nabi Muhammad diutus sampai kepada finish, habis umat Islam serentak di muka bumi. Ternyata ada pembahasan khusus ya. Pembahasan ini namanya umur umat Islam. Berapa lama sih sebenarnya antara Nabi diutus sampai serentak wafat umat Islam ini? Hadis-hadis yang berbicara tentang umur umat Islam seluruhnya adalah hadis dhaif. Tapi ada adabnya. Hadis dhaif tidak boleh kita membina akidah di atas hadis dhaif. Hadis dhaif tidak boleh dijadikan dalil dan hujah dalam urusan usuluddin. Tapi hadis dhaif boleh dipakai dalam urusan fadail a'mal. Boleh. Makanya kitab-kitab yang dipakai oleh sahabat-sahabat kita seiman yang ada di Jamaah Tabligh, kitab fadail a'mal, kalau di dalamnya pun ada hadis dhaif, sah. Kitab itu boleh dipakai sebagai fadail a'mal. Dan hadis dhaif jika bercerita tentang sesuatu yang nanti akan terjadi,
maka itu dijadikan sebagai ilmu pengetahuan. Hadis dhaif tidak boleh ditolak dan dibuang. Kenapa? Ini masih perkataan Rasulullah yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi berkata di dalam hadis riwayat Abu Daud, umur umatku adalah umur umat Yahudi dikurangi dengan umur umat Nasrani. Umur umat Yahudi itu dari Nabi Musa ke Nabi Isa 2000 tahun. Umur umat Nasrani itu dari Nabi Isa ke Nabi Muhammad 600 tahun. 2000 kurang 600 berapa? 1400 tahun. Ini riwayat Abu Daud dhaif. Bahkan ada jalurnya yang dhaif jiddan. Di riwayat yang lain statusnya hasan li ghairi. Memang dhaif aslinya, tapi karena jalur riwayatnya banyak yang menopang lainnya, naiklah derajatnya kepada hasan li ghairi. Nabi berkata, umur umatku sejak beliau diutus sampai orang Islam ini serentak Allah wafatkan adalah di sisi Allah hanya 1 hari saja. Lalu Allah menambahkan untuk umatku setengah hari lagi. 1 hari di sisi Allah kita menghitungnya berapa lama? 1000 tahun. Tambah setengah hari lagi, jadi berapa? Di penghujung hadis Nabi berkata, semoga umatku tidak menjadi lemah karena Allah menambahkan untuk mereka setengah hari lagi. Berarti 1500 tahun hitungan hijriah. Hitungan hijriah. Ada 2 hadis, 1400, 1500. Maka berijtihadlah para ulama-ulama pakar dan ahli dalam hadis. Apa kesimpulannya? Mereka mengatakan umur umat Nabi Muhammad ini dari Nabi diutus sampai umat Islam serentak Allah wafatkan adalah antara 1400 ke 1500. Sekarang kita sudah berapa? 1439. Ya, kaum muslimin, ada ulama yang berani menyebutkan tahunnya. Katanya 1476 Hijriah umat Islam sudah habis. Ada yang mengatakan 1477 Hijriah umat Islam sudah habis. Ada yang mengatakan 1482 Hijriah umat Islam sudah habis. Saya menyarankan tolak seluruhnya ini. Kenapa? Tidak ada dalilnya dari Al-Quran, tidak ada dalilnya dari hadis yang sahih. Bahkan ini pun sumbernya adalah dari hadis maka ini tidak ada dalilnya, buang saja. Namun dalam masalah ini saya menganggap apa yang disampaikan oleh Syekh Al-Hafiz Imam Ibnu Rajab Al-Hambali lebih bijaksana. Apa kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali? Umur umat Islam ini dari Nabi diutus sampai serentak wafat muka bumi adalah lebih dari 1400 tahun, tapi tidak akan lewat dari 1500 tahun. Artinya maksimal sehabis-habisnya dibulatkan saja 1500 paling lama. Nah sekarang 1439 gitu ya. Hijriah itu kan dimulai menghitungnya sejak Nabi hijrah kan. Dari sini mulai penghitungan hijriah, betul tidak? Menghitung umur umat Nabi bukan sejak Nabi hijrah, tapi sejak Nabi diutus sebagai Nabi dan Rasul. Maknanya ada 13 tahun, yang 13 tahun lagi yang harus ditambahkan kemari. Betul tidak? Maka jadi berapa? 1452. Oke? Ini yang sudah berjalan. Seandainya kita ambil bulat saja 1500 kurangi